Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, calon peserta didik SMP Negeri 4 Ranca Ekek. Apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat dan bersemangat mengikuti MPLS sampai selesai. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Ine Widiawati. Ibu biasa dipanggil Ibu Ine. Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi tata krama dan tata tertib siswa. Kalian simak ya, karena nanti di akhir video ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Tata krama. Mungkin kalian sudah pernah mendengar kata tata krama. Tata krama berasal dari kata tata dan krama. Tata adalah aturan, sedangkan krama adalah sopan santun atau kelakuan atau juga tindakan dan perbuatan. Tata krama disebut juga adat istiadat atau sopan santun atau sering kita menyebutnya dengan istilah etiket. Tata krama sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Contohnya, pada waktu kalian masih kecil, kalian sudah disuruh mengucapkan terima kasih. Kalau meminta sesuatu, kalian mengucapkan tolong. Kalau menerima pemberian, harus dengan tangan kanan. Makan, harus dengan tangan kanan. Kemudian kalau ketemu orang yang lebih tua, kita harus mengucapkan salam. Berpakaian juga ya, di dalam penampilan itu kita harus selalu menggunakan pakaian yang baik, yang bersih, sopan, dan kalau kalian muslim, kalian harus selalu menutup aurat. Jadi, tata krama itu adalah sebuah kebiasaan, suatu kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama itu bisa kita lihat dalam penampilan seseorang. Misalkan ada orang dengan tipe kedondong. Kalian tahu kan buah kedondong? Nah, buah kedondong itu di luarnya licin, tapi di dalamnya bijinya itu kasar. Nah, begitu juga orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, berbicara, makan, minum, dan berjalan. Namun penampilannya itu hanya polesan saja, sedangkan hatinya itu dikuasai oleh sifat-sifat tidak terpuji. Suka dendam, egois, suka menyakiti hati orang lain. Nah, itu manusia dengan tipe kedondong. Ada juga manusia yang bertipe durian. Kalian tahu kan buah durian? Nah, buah durian itu di luarnya kelihatan kasar, berduri, tetapi di dalamnya sangat manis. Begitu juga penampilan seseorang yang tidak menarik. Di luarnya kelihatan tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati. Namun berhati emas, dia mempunyai hati emas. Rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan menghargai orang lain. Kulit durian memang tajam dan kasar, tetapi buah durian terasa enak kalau dimakan. Jadi, makna tata krama yang sesungguhnya bukanlah seperti kedondong yang licin kulitnya dan masam rasanya. Demikian pula, makna tata krama bukanlah seperti durian yang tajam tapi enak rasanya. Kedua-duanya sama merugikan. Nah, sekarang Ibu akan merinci tata krama. Tata krama itu bisa dibagi dalam berbagai bermacam-macam ya. Ada tata krama dalam pergaulan. Kemudian komunikasi sebagai sifat alami manusia.
Komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Di sini ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi, yaitu antara lain, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Jadi kalau kita ingin dihormati, maka kita harus menghormati orang lain. Setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan perorangan. Tidak ada kembar satu telur pun yang sama. Jadi walaupun adik kakak atau kembar sekalipun, tapi akan mempunyai sifat yang berbeda, ya, tidak akan sama persis sifatnya itu. Kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang, tak kenal maka tak sayang. Nah, itu kunci dalam pergaulan, tata krama di dalam pergaulan. Kemudian, tata krama berkenalan, kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabatan tangan, tidak mengayun-ayunkan tangan. Nah, kalau kita bertemu orang yang baru kita kenal, pertama-tama kita mengucapkan salam. Kemudian saling menyebutkan nama, saling memandang, ya, berbicara dengan saling memandang. Jangan kita bicara tapi orang lain memalingkan wajahnya, atau kita berbicara sambil memalingkan wajah, itu tidak sopan. Jangan juga mengayun-ayunkan tangan. Kemudian tata krama di dalam bertamu, ya. Kita kalau hendak bertamu, hendaknya berjanjian dulu dengan orang tersebut dan datang sesuai dengan waktu yang kita janjikan. Datangnya harus juga tepat waktu, ya. Kemudian di dalam berbicara harus berkata dengan tidak menyinggung perasaan orang lain atau orang yang kita datangi. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, maka kita harus menggunakan bahasa yang halus, yang sopan. Tata krama di dalam penampilan. Cara menggunakan pakaian. Nah, ini penampilan kita sebagai pelajar ya harus mencerminkan bagaimana kita sebagai pelajar. Misalkan berpakaian yang rapi, baju seragam dimasukkan, pakai kerudung, ya. Sedangkan kalau pada saat olahraga harus menggunakan baju olahraga. Nah, setelah selesai olahraga, kembali ke kelas menggunakan baju seragam lagi, diganti, ya. Jangan sampai kita ke kelas menggunakan baju olahraga yang sudah penuh dengan keringat dan bau. Nanti ibu guru gak jadi masuk deh ke kelas, ya. Kemudian tata cara makan. Di dalam tata cara makan pun ada hal-hal yang harus kita patuhi. Contohnya, cicipilah makan dan minuman dengan tidak bersuara. Jadi makan harus tidak sambil bicara, ya. Kemudian makan dengan tangan kanan. Jika batuk pada waktu makan, maka harus ditutupi mulutnya, ya. Kemudian baca doa sebelum makan. Kemudian selesai makan, meja makannya dirapikan. Piring bekas makanannya disimpan kembali ke tempat cucian. Itu tata cara makan. Ada lagi tata cara menggunakan fasilitas umum. Kalian semua senang atau pernah pergi ke fasilitas umum, kan? Seperti ke pasar, ke terminal, ke rumah sakit. Nah, bagaimana tata cara menggunakan fasilitas umum? Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Kemudian, jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar ruangan. Nah, taman umum, termasuk taman sekolah, harus kita jaga kebersihannya, termasuk lingkungan sekolah, ya. Kemudian, sopan berkendara di jalan. Nah, kalau kita sebagai pelajar, terutama di lingkungan sekolah, dilarang merokok, ya. Nah, kalau pas mau masuk ke kelas, jaket harus dibuka. Nah, mungkin itu saja anak-anak materi tentang tata krama. Ibu cukupkan sekian. Nah, ini ada pertanyaan yang harus kalian jawab, ya.
Nanti kalian tuliskan jawabannya di buku tulis kalian. Simak baik-baik pertanyaannya ya. Siapkan dulu alat tulisnya. Ya, pertanyaan pertama. Apa arti dari tata krama? Nah, tadi udah Ibu sebutkan ya pengertian dari tata krama. Tinggal kalian ingat-ingat kembali. Sudah? Nomor 2. Di mana saja tata krama bisa kita laksanakan? Jadi kita bisa melaksanakan tata krama itu di mana saja? Ya. Nomor 3. Sebutkan contoh tata krama di rumah. Nah, di rumah kalian juga pasti ada tata krama atau aturan-aturan yang harus ditaati. Tolong disebutkan ya. Yang keempat, sebutkan tata cara menggunakan fasilitas umum. Nah, tadi kan udah Ibu sebutkan. Apa saja aturan di tempat umum. Nomor 5, sebutkan tata tertib di sekolah. Nah, itu saja pertanyaannya. Silahkan kalian jawab. Nanti di lain hari kita bertemu kembali ya. Untuk materi hari ini, Ibu cukupkan sekian. Akhir kata, semangat belajar. Jangan lupa prokes 5M. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.